Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Sorry, batuk. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share linknya, ya, link-link kajian dari channel ini, ya. Tapi jangan diunduh, terus dipotong-potong semaunya sendiri, terus diunggah ulang, jangan, ya, jangan. Berikutnya lagi untuk seluruh viewer terkasihku aku ucapkan terima kasih, ya, atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan atas kalian semuanya. Kita saling mendoakan dalam kebaikan kepada Gusti Allah yang Maha Agung, dan semoga doa-doa kita adalah bagian dari doa yang diijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, masuk seri yang kedua, ya. Seri yang kedua. Masih tetap, ya, bagaimana mungkin Markus bisa melihat Allah. Oke. Kemarin sudah aku kasihkan introduction-nya, ya. Bagaimana kita akan merukunkan dua pernyataan ini. Yang di sini Timotius 5, khususnya yang Timotius 6, 15-16, yang ini sudah jelas-jelas tidak bisa dilihat, ya. Tapi di Markus 16-19 Markus melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ya. Oke, selanjutnya bagaimana dua pernyataan ini bisa kita damaikan, bisa kita rukunkan? Apakah bisa kita damaikan atau memang itu tiada pintu untuk didamaikan sehingga, ya, saling bunuh? Kalau Timotius yang benar maka Markus salah. Kalau Markus salah, Timotius yang benar. Itu nggak bisa dua-duanya benar, itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Pelik ini. Sedangkan dalam kitab suci itu bagaimana mau dikatakan suci kalau di dalamnya sudah saling membantai ayat-ayatnya, ya. Makanya Al-Quran itu mengatakan bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya, ya. Itu kemarin yang sudah aku berikan sebagai introduction, ya. Nanti kita lanjut. Apakah benar itu tidak bisa dirukunkan? Karena kalau nggak bisa dirukunkan berarti, ya, batal sebagai sesuatu yang dikatakan suci, ya, karena bertentangan. Tentu kalau kita lihat strukturnya, yang lebih kuat itu ini, karena ini Injil, sedangkan ini suratnya si Paulus. Tapi, ya, belum tentu juga kalau kita baca keseluruhannya nanti. Kan banyak faktor. Kalau faktor komposisinya sih, ini komposisi dari Markus, dia di Injil, sedangkan ini di suratnya Paulus. Nah, komposisi surat Paulus itu tentunya
harus dibawa Injil dong, gitu ya. Cuman kan nggak itu aja yang dilihat, nanti kita lihat ya, ke depannya gimana. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebagai bentuk penghormatanku untuk kalian semua, aku bacakan dulu komen yang masuk. Pertama dari Kang Hermas Edison, Kalteng, hadir Gus. Jempolnya 3 begini ya. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra, ya, Islam rasional. Duduk manis, mendengar dan memahami. Tidak cukup 1 kali, menyimak setidaknya 3 kali putar ulang. Baru mantap menyimaknya 1 video kajian. Nah, jadi 3 kali putar, 1 kali diamati, kurang jelas. 2 kali diamati, mulai jelas. 3 kali diamati baru jelas. Ya, gitu. Itu metodologi yang dipakai oleh Kang Mas Hermas Edison, mungkin bisa menjadi alternatif untuk teman-teman lainnya bagaimana cara belajar. Oke, terima kasih Kang Mas Hermas Edison atas advice-nya ya. Berikutnya Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus sudah manik setia hadir menyimak kajiannya, menambah wawasan. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untuk yang mendoakan. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya dari Sidamani kita terbang ke Jawa bagian timur, yaitu Jember. Kita ketemu Kang Mas Awang Gadewa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, alhamdulillah Jember hadir lagi Tuan Guru. Semoga semuanya diberi kesehatan dan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin rabbal alamin. Matur nuwun, semoga begitu juga ya. Kebaikan doanya tercurahkan untuk Kang Mas Angga Dewa bersama keluarga yang mendoakan. Oke, dari Jember kita ke Bogor. Ini yang punya Bogor ini. Abah Gelung. Izin nyimak Tuan Guru, semoga yang mengaji di channel ini makin cerdas dan rasional. Amin amin ya rabbal alamin. Itu memang menjadi apa ya? Menjadi goal kita bersama ya. Semoga ya kalaupun cuman sebatas kita aja ya tidak ada masalah, tapi sudah ada yang kita laksanakan sehingga di antara kalian ada yang semakin tambah wawasannya karena kecerdasan rasionalitasnya juga bertambah gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal menyampaikan lagi, jadi estafet, jangan berhenti di kamu aja. Ya. Oke, atur nuhun Akang Abah Gelungnya. Kemudian yang punya Brebes Kang Nurkolis, Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untuk seluruh keluarga yang ada di Brebes. Kemudian Soleha kita Gispati. Alhamdulillah udah nyimak, ditunggu seri berikutnya. Salam dari Isra dari Palu. Oke, matur thank you, terima kasih. Dan salam untuk keluarga semua yang ada di Palu ya. Logistiknya dulu diisi. Bismillah. Dari Palu kita ke mana ini? Ke Kang Sahran Gifari ya. Menyimak setelah tayang 45 menit sambil menunggu makan malam. Siap, hujan sudah reda. Oke, terima kasih Kang Sahran Gifari. Berikutnya Kang Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja kembali. Ini yang punya Jogja ini ya. Kemudian Kang Rizal Wahyu ini Rembang, selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Semoga tugas-tugas kuliahnya juga tidak dilupakan ya, walaupun selalu aktif ngaji di sini. Makasih Kang Rizal Wahyu. Berikutnya dari senior kita Kang Irfan Al Akbar. Markus bisa melihat Yesus naik ke langit
dan duduk di sebelah kanan Allah. Karena Markus juga sedang terbang di langit saat itu. Masih menyimak kajian yang mendobrak dogma dan merekonstruksi doktrin dari Kerinci Jambi. Jadi Markusnya bisa naik juga gitu ya. Bisa ngikuti Yesus yang juga naik ya. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar. Kemudian Nopek Ceng channel. Nopek, cepek, nopek, sipek, gopek. 100, 200, 300, 400, 500 channel ya. Gus, bisa nggak bahas tentang pembagian tauhid dalam Islam? Sebab ada yang berpendapat seperti itu. Matur nuwun Gus, salam Isra juga untukmu, Nopek Ceng channel. Kalimatmu tidak lengkap sehingga aku harus meraba-raba. Mungkin lain kali bisa dilengkapi ya. Kan begini. Gus, bisa nggak membahas tentang pembagian tauhid di dalam Islam? Sebab ada yang berpendapat seperti itu. Lah itunya apa? Kemana maksudnya? Domir hu-nya itu kemana? Kan aku nggak tahu ya. Tapi gini lah ya. Kamu bisa review, tanya senior itu tentang tauhid ya. Dan itu merupakan kritik untuk seluruh saudara-saudaraku yang berkecimpung dalam dunia edukasi pendidikan ya. Bahwa tauhid itu ya harus dijelaskan siapa dan berapanya. Intinya di situ saja sebabnya. Sementara kita biasanya ngomong satu-satu lah ya, yang satu itu siapa? Siapa yang disembah? Allah, Allah, Allah. Lah ya Allahnya berapa? Sulit. Maka aku memberikan rumusan. Tauhid itu berbicara tentang siapa dan berapa. Tidak cukup mengatakan berapa. Siapa Allah berapa? Tunggal. Nah, itu jelas. Jadi kalaupun Allah yang disembah tapi Allahnya nggak tunggal, itu bukan tauhid. Atau dia pun menyembah tunggal yang disembah tapi bukan Allah, misalkan sapi gitu. Itu ya nggak tauhid. Atau manusia sekalipun itu nggak tauhid. Jadi saling mengikat antara siapa dan berapa. Itulah yang namanya tauhid. Itu kunci dasarnya. Nah sekarang kalau mau ditarik-tarik seperti kalau kita ngaji-ngaji itu kan ada tauhid uluhiyah ya, ada tauhid rububiyah. Aku enggak tertarik untuk masuk ke situ, itu kan pendapat-pendapat saja ya silahkan. Yang jelas aku memahami tauhid seperti itu ya. Nanti kamu cari referensinya tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, nanti bisa kamu dekatkan dengan apa yang aku sampaikan gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang siapa nih? Nopek Ceng ya. Salam Isra juga Kang Mas Nopek Ceng ya. Selanjutnya ini ke Kang Arif Muksinin Tuban hadir Gus. Oke, matur thank you. Kemudian Kang Samsul Yaktim Pandaan hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Didik nyimak Gus, oke terima kasih. Kang Hari Sunandar, Lirikan dan Jempol 1, terima kasih. Pudi 99 hadir, oke mantap. Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus, kemarin selalu hadir. Izin bertanya mengapa penggambaran sosok Nabi dalam Alkitab begitu buruk sehingga dalam Al-Quran begitu agung. Sebagai contoh Nabi Lut ya, yang bersetubuh dengan anaknya. Nabi Nuh mabuk anggur, Nabi Daud berzina, dan Nabi Isa memanggil wanita dengan sebutan anjing. Mengapa ada sebuah kitab yang katanya firman Tuhan begitu buruk menggambarkan sosok Nabi yang harus suci? Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Kalau aku sih ya, yang namanya nabi itu ya tidak mungkin lah melakukan sebuah kesalahan-kesalahan yang amoral. Tidak mungkin. Ya, orang namanya sudah nabi kok berarti sudah terjaga dia, maksud. Ya, jadi terus bagaimana tentang yang Nabi Lut itu apa namanya bersetubuh dengan putrinya ya, terus Noah mabuk anggur, Nabi Daud berzina, ya, Nabi Isa memanggil wanita dengan sebutan anjing, ya. Ini yang harus dipahami, ya, bahwa kita itu tidak punya original teksnya. Sulit mengkonfirmasi apakah terjemahan-terjemahan itu sudah benar. Makanya aku bilang kalau kita punya teman Yahudi, kita bisa pinjam Torah mereka. Kalau seperti ini kan makanya aku bilang, Anda punya kitab suci atau Anda hanya punya terjemahan dari kitab suci. Karena dalam berpikir mereka itu khususnya yang muda-muda ya lupa bahwa yang dipegang itu sebetulnya terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Nah, masalahnya kalau terjemahan kitab suci itu beda nggak dengan bahasa kitab sucinya, gitu loh. Maka jawabnya adalah beda. Beda. Ya. Kitab suci itu menjadi patokan dari terjemahan-terjemahan yang ada. Nah ini terjemahannya betul apa setengah betul apa benar-benar betul? Kita tidak tahu original teksnya. Cuman secara morality ya tidak mungkinlah Nabi seperti itu. Ya apa bedanya dengan orang-orang lain? Orang dia sudah terpilih sebagai Nabi kok. Gitu. Ya, oke. Itu untuk Kang Muhammad Bintang Ramadan. Berikutnya siapa lagi ini ya? Ini untuk Dargombes Belegede. Apa ini? Markus, Yohanes, Lukas itu Yesus Kristus sudah tidak pernah kenal itu orang. Eropa, Romawi, Yunani, bohongi saja umat. Apa? Singkat-singkat dia. Singkat-singkat Christian apa? Jangan singkat-singkat ya, nggak ngerti aku kalau disingkat-singkat. Tapi yang menarik begini, dia bilang makam ini kalau dia salah tulis atau gimana gini. Makamnya Ats di Mekah Arab dengan Nabi Adam As dan dekat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad makamnya di Arab. Gimana nih maksudnya ini? Kristen pembohing apa besar. Yesus Kristus keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari ibu Syarah. Ibunya ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Irak. Makamnya ADS ini apa sih? Di Mekah. Siapa bilang makam Nabi Ibrahim di Mekah? Enggak lah. Makam Nabi Ibrahim itu di Hebron sana, di Palestina. Bukan di Mekah. Ya. Kan sudah berkali-kali aku sebutkan. Makom itu yang ada di Al-Quran itu bukan makam kuburan itu. Makom itu telapak kakinya itu ada nempel di sana gitu loh. Maka disebut makomnya, kedudukannya. Kan kalau kita jalan apalagi posisi agak miring itu kan harus ada kuda-kudanya gitu loh. Kalau kalian pernah ikut karate atau ikut pencak silat itu kan kita tahu lah kuda-kuda. Nah, waktu merenovasi gitu telapaknya itu ada di sana, itu disebut makom Ibrahim, bukan kuburan itu.
Kuburannya di Makspela sana, di daerah Hebron. Jadi yang dikuburkan oleh siapa? Oleh dua putra tercintanya adalah Ismail dan Ishak. Jadi tidak ada. Ya, nanti kalau kamu memaksa ada, kamu diminta untuk menunjukkan ayatnya mana. Kalau kamu lari ke ayat yang aku bilang tadi, itu udah selesai. Ya, udah selesai. Jadi tidak ada makam Nabi Ibrahim itu di Makkah sana ya. Ini aku jelaskan supaya kamu tidak keliru. Oke? Sepertinya oke kok ya. Sebentar, ada yang masuk. Oke, biar nanti kalau dia masuk lagi. Sekarang kita ke sini. Ya. Bagaimana ini menyelesaikan masalah ini? Kalau salah satu gugur, maka yang satunya bisa diterima. Atau satunya yang gugur, satunya lagi bisa diterima. Atau dua-duanya gugur. Karena jelas tidak bisa, ini diametral, ini melihat, ini nggak bisa dilihat. Kalau ditinjau dari posisinya, ini Injil Lukas, ini Timotius. Catatannya si Paulus untuk orang yang bernama Timotius. Maka ini bisa saja dihapus. Oh, nah ini nggak diterima ini. Ya, nggak diterima. Cuman argumentasinya apa? Ya. Apakah cukup bahwa Markus itu karena Injil dia lebih otoritatif dari lebih otoritatif dari tulisannya Paulus? Ya secara hierarki ya begitu memang. Kalau kita kan menerima yang Injilnya untuk tulisan Paulus, kita tidak menerima. Kita tidak menganggap itu suci catatannya. Itu anggap aja seperti hadis gitulah ya. Hadis pun yang level berapa? Makanya nggak ada dalam pemikiran Islam diskusi tentang Paulus ini. Ya. Oke, aku ulangi. Kalau dilihat kuat karena ini Injil ini kisah para rasul ya jelas kuat ini. Tapi belum tentu. Kita lihat dulu permasalahannya. Apakah di surat-surat lain tidak disampaikan seperti itu? Ya. Oke. Kita mulai dari 1 Yohanes 1:18 ya. Gimana ini? Ini aku hapus saja ya. Aku hapus ini. Oke, ini sudah jelas lah kemarin. Ya, kita sekarang melanjutkan. Oke, buka Biblemu, nanti aku jelaskan ya. Kita ke Yohanes 1:18 ya. Yohanes 1:18. Apa katanya? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gimana ini? Ya, dialah yang menyatakannya. Bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini nggak pernah, ya, nggak pernah dilihat. Yang bilang siapa? Anak tunggalnya. Siapa? Yesus. Ya Yesus sendiri bilang tidak pernah dilihat. Mau kalian bantah? Ya, jadi di sini tidak pernah dilihat. Ya. Sekarang kita lari ke 1 Yohanes 4:12. Aku kelompokkan dulu yang sesama Yohanes ya. Satu beda ya, Yohanes sama 1 Yohanes beda ya. Ini yang satu.
Yohanes 4:12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Yang sangat menarik apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada pernah melihat Allah. Ya, tidak ada. 1 Yohanes seiringan dengan 1 Yohanes 4. Ya. Ingat, ini beda ya. Ini Injil, ini sudah tulisan ini. Ya. Ya semua sih tulisan, tapi ini yang Injil, ini yang bukan. Seirama dia, tidak ada pernah dilihat Allah. Tidak ada pernah melihat Allah. Sama. Ya. Nah, kita lari lagi ke Yohanes 5:7. Ini aku hati-hati nulisnya, takut keliru. Yohanes lagi 5:37. Ya. Berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4. Aku tampilkan semua. 1 Yohanes 5:37. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kau lihat. Wajah, rupa itu tidak pernah kau lihat. Tidak pernah kau lihat. Ya, berapa sudah? 1, 2, 3, 4. Semua nggak bisa dilihat. Oke. Terus gimana ini dengan ini? Ya, dengan Markus 16:19 gimana ini? Ya. Kalau kita tambahkan lagi ya. Kolose 1:15 ya. Supaya genap 5 dia. 1 Kolose 15. Sorry. Gini dia. Ya. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah ini sebuah suasana di mana kita ngambil sisi lain dari sebuah ayat, karena di dalam ayat itu kan banyak become true-nya ya. Seperti ini ya. Di Kolose ini ya, kita lihat ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, coba gimana? Tidak kelihatan. Ya. Gambaran tuh biasanya kan dalam mimpi ya. Gambarannya gimana sih? Maybe a dream sometime become true. Satu waktu menjadi nyata begitu. Tapi apapun dia jelas tidak kelihatan. Itu intinya, ya. Makanya dikatakan di sini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu ini ya, apa gambar? Ini tuh Yesus itu gambarnya Allah yang tidak kelihatan gitu loh. Jadi Yesus bukan Allah. Tapi bukan itu yang mau aku bidik. Yang aku bidik ya Allah itu tidak kelihatan gitu loh.
Oh, dalam mimpi kelihatan, Pak. Kan biasanya ada yang, tapi itu ya terserah lah ya. Ada kan dalam memberi kesaksian mimpi ketemu Yesus katanya. Ya kita hormati saja ya. Namanya juga dia punya otoritas untuk mengatakan apa yang dia katakan kan. Terlepas kita terima atau kita tolak ya jangan melarang orang bicara, orang bebas bicara ya. Kan kalau persaksian itu, aduh, mimpi ketemu Yesus. Gitu. Ya, mimpi ketemu Yesus. Ya. Sebetulnya kalau dia sudah ngerti, ya, kalau mimpi ketemu Yesus, kan kalau kita kan era-era sekarang nggak mungkin dong ketemu Yesus. Orang eranya sudah berapa puluh abad, sekarang udah tahun 2000 sekian. Nggak mungkin. Nah, kita ketemunya dalam mimpi. Nah, kalau kamu pakai ayat ini 1, 2, 3, 4, 5, kamu ketemu Yesus kan dalam, meskipun mimpi, ya kita anggap mimpinya bener lah. Kamu kelihatan kan? Maksudnya kamu melihat dalam mimpi itu. Lah kamu melihat mungkin agak gondrong seperti aku, terus orangnya smiling, ganteng gitu kan. Kalau kamu lihat berarti dia bukan Allah. Itu loh maksudku. Karena sudah jelas Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dilihat. Coba aku carikan lagi ya. 1 Yohanes 4:12 sudah, 1 Yohanes 4:20. 6 ya. 1 Yohanes 4:20. Enggak tahu kamu kalau misalkan ada ketemu kamu terus mimpi ya, aku ketemu ini gitu. Kamu percaya enggak? Ya. Makanya sebetulnya ya mencari kebenaran itu ya lewat meneliti gini. Ya mimpi itu ada juga namanya mimpi yang benar itu juga ada ya. Tapi kan tidak terus semua orang mimpinya itu benar. Itu mimpi kakean turu kebanyakan tidur ya bisa ya. Oke, Yohanes 4:20. Maybe a dream become true ya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi tidak bisa dilihat Allah itu. Ini ayat kemarin kan sudah kita kaji, cuman di sisi lain yang kita stressing ya. Tidak dilihat. Oke, ya. Sekarang aku ngajak kalian berpikir. Ini aku jadikan satu gini ya, sudah aku kompilasi. Oke. Di sini ya, melihat Allah. Meskipun teksnya tidak melihat Allah begitu ya. Tapi kan Markus bisa bilang bahwa setelah ketemu para muridnya kemudian naik ke langit, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Berarti kan dia melihat. Kalau nggak melihat, gimana bisa ngomong duduk di sebelah kanan? Kan harus melihat dong. Oh, ini Allah, ini sebelah kanannya. Nah, berarti melihat. Maka ini benturan, gitu loh. Ini nggak bisa damai. Ini versus. Ini versus. Karena apa? Di sini tidak melihat. Di sini melihat.
Terus kamu mau pilih yang mana? Pelik ini. Pelik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alah. Karena begini, dalam kitab suci itu tidak boleh ada satu ayat bilang A tentang masalah yang sama, satu ayat bilang B tentang masalah yang sama. Itu harus tidak boleh terjadi karena itu akan benturan. Nah, sekarang kalau misalkan ada sebuah teknik, oh itu supaya tidak benturan bagaimana, ya tidak masalah, masih bisa logik, rasionalitas kita masih bisa nerima. Tapi masalahnya kalau itu tidak bisa dirukunkan, berarti kan gagal. Ini sebagai kitab suci kan gagal. Ya ini sih memang bukan kitab suci, ini terjemahan kan. Gagal kan? Karena harus ada yang kalah. Gitu loh. Harus ada yang kalah. Sekarang kita punya cara lain nggak untuk merukunkan ini? Itu masalah. Ya. Kita punya cara lain nggak? Ya. Kalau ini kita lihat sebagai yang harafiah, ini harafiah, ini harafiah. Jangan harap. Tidak bisa ketemu. Orang sudah jelas kok ini tidak melihat di sini melihat. Apalagi ini belum tak kompilasi lagi ya. Ini masih berapa? Masih 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau aku, oh iya, perjanjian lama belum. Coba lihat. Ini masih perjanjian baru. Sebentar, semoga ketemu. Ya. Nih di kitab Keluaran, ya Keluaran 20:19. Nanti bonus di sinilah ya, bonus di sini nanti kecampur sama ini. Di sinilah yang ke 0 gitu ya. Keluaran 20:19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Karena apa? Sesuatu yang sudah diyakini oleh orang-orang Israel sebagai Yahudi, nggak bisa melihat Allah, mati. Makanya ketika Moses, kanjeng Nabi Musa naik ke atas untuk menerima Ten Commandment, kan dia sendiri itu yang pakai, nggak ada anuku di dalam. Pernah aku peragakan pakai apa jenenge iki. Kalau orang Jawa bilang udeng, kalau orang sana apa ya? Jadi begini, ditutup gini ya, karena silau. Itu baru ketemu cahaya, tapi jangan bilang cahaya itu Allah, nanti repot lagi. Ya. Kan ini bukan aku membawa Al-Qur'an untuk masuk ke sini, enggak ya. Aku hanya memberikan sekilas info aja. Kanjeng Nabi Musa itu loh ngotot pingin melihat. Ya sudahlah, kalau kamu mau melihat, coba lihat gunung itu masih di situ enggak? Ternyata gunungnya luluh lantar dan kanjeng Nabi Musa. Sorry, tadi ngomong Musa ya? Apa ngomong yang lain? Ngomong Musa ya? Kanjeng Nabi Musa itu langsung semaput. Artinya ketika begitu aja masih semaput, dia tidak mampu melihat gue. Nggak bisa dilihat. Nah, orang Israel tahu itu. Sini. Nggak mau dia. Tuh ya. Oke. Sekarang kalau ini literal hancur. Tinggal pilih ini yang benar,
ini benar atau ini yang benar. Kalau ini benar, berarti ini salah. Kalau ini benar, ini salah. Ini sama-sama benar nggak bisa. Sedangkan dalam kitab suci tidak boleh ada yang bertentangan. Makanya paling aman disebut hadis loh sebetulnya. Kalau ini hadis nggak ada masalah. Memang nanti di sini tuh jadi pertanyaan lagi loh ya. Contohnya di tulisannya Paulus di Kolose ini, ya, sama ini 1 Yohanes ini, sama ini lagi 1 Yohanes ini, sama Timotius ini. Ini apakah mau disejajarkan menjadi sejajar dengan Injil? Coba. Ini kan tulisan pendapatnya si Paulus. Ya, jadi bukan, tapi repot. Nanti Paulus itu ada pengakuannya dia punya Injil lain tuh. Nggak sama dengan Injil-Injil yang akan jelimet kalau kita pelajari. Cuman kalau kita apa namanya itu, siap gitu ya, telaten, ya nggak ada masalah. Tapi jelimet tuh, ya. Nanti Paulus itu punya Injil sendiri. Dia tidak mau lewat Injil ini dipakaikan istilah Injil yang 4 ini Injil lewat manusia. Paulus itu pengakuannya itu nggak begitu. Maka dia punya Injil, tapi Injilnya mana juga nggak tahu. Ya. Oke. Sekarang ini di seri yang kedua, nanti akan kita lanjutkan ke seri yang ketiga, ya. Maka akan kita closing di seri yang ketiga. Cuman sudah aku wanti-wanti. Kalau ini literal, dan kalian pasang harga mati semua literal, rusak, nggak bisa didandanin. Bagaimana lagi caranya mau dandanin? Nggak bisa. Ya, makanya aku sudah bilang, kalau kita bicara teks, entah itu dalam Alkitab, yang itu namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Terakhir, jangan sembrono. Ada yang harapiah, ada yang metafora. Gak bisa kamu baca ini terus semua ini harapiah. Gak bisa. Orang Yesus saja sudah jelas kok. Yesus itu mengajar dalam berbagai perumpamaan. Sekarang kalau perumpamaan itu kira-kira benar-benar terjadi enggak? Harapiah atau metafora? Gitu loh. Itu kadang-kadang kasih tahu masih nggak bisa. Akan seperti ini kasusnya, akan terjebak. Makanya dalam baca kitab, entah itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Terakhir, ya, kemampuan kita untuk menelaah ini harapiah atau metafora itu menentukan. Makanya kemarin di Mampir Ngombe, ya, akan aku bilang, tidak sekedar orang ngerti bahasa Arab langsung dia ngerti apa Al-Quran. Karena kita akhirnya berbicara apa yang ada di behind screen dari narasi-narasi itu. Itu mau orang Arab, mau tidak orang Arab pun tidak ada masalah, tergantung kecerdasannya sampai di mana. Gitu loh. Ya. Oke. Kita nanti akan ketemu di seri yang kedua. Ini belum closing loh ya. Cuman aku katakan, kalau kamu memahami semua dalam Alkitab itu harus dipahami secara harafiah tanpa metafora, selesai sudah. Ini harus kamu pilih. Dan lainnya itu tidak boleh masuk sebagai catatan suci dalam kitab suci. Harus dikeluarkan. Karena apa? Salah. Ya. Jadi intinya sudah aku tunjukkan dengan kasus ini, ya, tidak bisa kita pasang harga mati. Oh, semua harafiah, tidak bisa.
oh semua metafora. Nggak bisa juga. Kita harus lihat logika kalimatnya. Harafiah atau metafora. Lagi-lagi aku menukil Al-Quran mengatakan ada ayat-ayat yang mukamat yang sudah jelas, ada ayat-ayat mutasabihat. Aku bukan maksud mengintervensi ini dengan Al-Quran, tidak. Al-Quran itu wacananya seperti itu. Makanya kalau baca Quran, mana Al-Qurannya? Ada di sana, ya. Itu nggak bisa kalau semua itu harafiah. Nggak bisa. Contoh kecil ketika aku membahas tentang bulan terbelah. Terus gambaranmu bulan itu terbelah jadi dua, itu enggak. Itu metafora sebuah kehancuran. Istilahnya apa? Bulan terbelah. Oh, kenapa dia? Kasihan. Kenapa rumah tangganya bulan terbelah? Itu artinya rumah tangganya bermasalah, mungkin dia bercerai atau gimana. Itu namanya bulan terbelah. Itu ya. Enggak harus itu bulan dibelah terus terbelah gitu, enggak begitu. Ya. Oke, sekarang kalian sudah aku jelaskan ya, pilihan terserah kamu apakah akan mempertahankan semua metafora tanpa harafiah. Karena kan ada yang ngotot itu. Ada yang ngotot itu. Nggak boleh metafora, harus harafiah semua. Makan ini kalau harafiah semua. Nggak bisa. Jadi ada kalanya metafora, ada kalanya harafiah. Kejelian itulah yang diperlukan untuk membahas teks-teks dalam kitab suci. Ya, oke, sampai di sini dulu. Untuk saudara-saudaraku Islam, ya, jaga Islamnya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya, jaga Al-Quran, ya, menjadi bingkai imanmu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudaramu yang lain, yang memilih jalan yang tidak sama dengan kita, jalan lain. Itu harus kita hormati. Ya memang pilihan saudara kita seperti itu. Ya harus kita hormati. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Sampai ketemu lagi nanti di seri yang ketiga, insya Allah. Insya Allah nggak janji aku. Insya Allah tamat. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.